sama Bandowi wong desa. Mulai dari Gus Yahya Ketum PBNU, Gus Kausar, Gus Miftah, Gus Muafik. Ngeri. Ya itu saya sendiri karena merasa ke-NU-an saya itu masih kalah dengan Mbah Dowi ya. Kalau soal nyenggol-nyenggol struktural NU itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengikuti salah satu video yang ini kembali Gus Fuad Pleret ini mengulas tentang salah satu akun YouTube yakni Wondeso, yang mana beliau ya dalam video itu betul-betul cukup mengejutkan bagi kita semua. Dia pun mengkritik PBNU dan sejumlah kiai-kiai yang ada di NU karena sikap mereka dalam kisru nasab habaib ini yang menurutnya bahwa dia membela Alawiyun. Memang di judul video beliau dia mengatakan bahwa itu diberi tag ya, KNU membela Alawiyun. Nah, inilah yang kemudian diulas oleh Gus Fuad Pleret dan menjelaskan bahwa siapa sih sebenarnya Wondeso ini. Kita juga memang lagi penasaran siapa orang ini, dari mana dia berasal, seperti apa latar belakangnya, dan bagaimana kiprahnya dalam dunia sosial keagamaan. Ya tentu ini menjadi penting. Dan inilah yang kemudian diulas dengan panjang lebar oleh Gus Fuad Pleret, bahwa itulah sebuah sikap yang merupakan wujud daripada suara-suara daripada nahding kultural. Artinya bahwa bagi Gus Fuad, Wondeso ini atau Gus Dowi ini adalah bahagian daripada masyarakat NU kultural yang memiliki perhatian terhadap situasi keagamaan hari ini, khususnya pada kisru habaib. Nah, Gus Fuad pun mengurai, dan saya kira penting untuk kemudian kita edukasikan, kita coba sampaikan ke publik supaya orang paham akan siapa ini Wondeso dan apakah sikap-sikap seperti itu adalah sebuah reaksi terhadap petinggi-petinggi NU yang mungkin sebagian orang menganggap itu tidak lazim, tetapi justru berbeda yang ditampilkan Wondeso. 2 hari lalu Mbah Dowi channel Wondeso itu live streaming dengan judul "Kenapa sebagian GNU membela Alawiyun, maunya apa? Oke bro." Kemudian masih dilanjutkan pada hari yang sama yang terkait Gus Yahya Ketua PBNU anjurkan jangan ikut-ikutan bahas nasab. Oke bro. Apakah Mbak Dowi jadab? Jadab lagi, semua dirujak sama Mbak Dowi wong desa. Mulai dari Gus Yahya Ketum PBNU, Gus Kausar, Gus Miftah, Gus Muafik. Ngeri. Ya itu saya sendiri karena merasa ke-NU-an saya itu masih kalah dengan Mbah Dowi ya. Kalau soal nyenggol-nyenggol struktural NU itu ya tidak sepede Mbah Dowi lah. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa wong desa Mbah Dowi itu kan potret nahdien kultural, mayoritas nahdien kultural menyoal mengenai nasab Habib Alawi sebagaimana tesisnya Kiai Maduddin gitu. Dan itu adalah suara mayoritas nahdien di akar rumput kultural terutama, dan juga sebenarnya kiai-kiai besar itu yang struktural. Cuma kan banyak yang pesen ke saya gitu. Saya nggak saya sebut namanya ya, tapi banyak. Jadi ya, para kiai dari pesantren besar itu sebenarnya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Maduddin, Ketua Bagus Nur Fadil, Kiai Nur Ihya, kemudian Raden Fakih Wirohadiningrat, dan teman-teman YouTuber semuanya yang sependapat
Hanya untuk menjaga kondisivitas dan untuk menjaga marwah NU, mereka para kiai yang punya pesantren besar-besar itu Jawa itu mohon dimengerti tidak ikut bicara supaya tidak ada kesan bahwa terjadi dalam tanda petik itu perlawanan kepada struktural NU, itu kira-kira begitu ya. Dan yang lebih penting lagi itu dalam situasi seperti sekarang ini kalau saya perhatikan siapa saja nggak peduli, siapa saja yang melawan akal sehat itu, melawan netizen itu, melawan apa gitu tesis Kiai Imad, kalau saya perhatikan kok benar-benar apa ya, kehilangan wibawa, kehilangan kepercayaan dari masyarakat, entah pelan entah cepat gitu yang saya lihat itu, yang secara terbuka, secara frontal itu mendukung Mbak Alawi masih husnudon gitu. Itu kok ya mulai ditinggalkan masyarakat gitu. Dan kita juga khawatir jangan-jangan nanti ada suara-suara juga yang saya dengar itu tentang ya macam-macam lah. Oleh karena itu ya ini kan ranah ilmiah ya, ranah ilmiah itu harus diselesaikan dengan cara ilmiah, bukan dengan cara doktrin, bukan dengan cara nakut-nakutin. Nanti lebih banyak lagi ayam ketawa kalau caranya seperti itu gitu. Dan sekali lagi ini kan terkait dengan pembelaan kepada Nahdliyin kultural ya, karena yang jadi terutama yang jadi korban berkali-kali saya sampaikan, jadi korban penipuan itu dalam konteks nasab palsu ini kan Nahdliyin. Kalau Muhammadiyin ini nggak masalah dan lain-lain gitu. Dan ini kan terkait dengan paham kebangsaan, dengan menjaga bangsa dan negara, dengan membela sejarah yang benar, dengan melawan intoleransi dan radikalisme gitu. Tapi sebenarnya yang lebih menurut saya itu lebih ngeri itu sebenarnya ya malah dari kelompok mereka yang nggak kowar-kowar gitu. Kalau kowar-kowar kasih Bahar apa Lidik gitu ya levelnya segitu aja, nggak terlalu krusial lah. Tapi yang halus-halus, yang lembut-lembut tapi merusak sejarah, pura-pura NKRI Pancasila dan diam-diam mendukung partai itu yang membuat khilafah itu loh, tahu sendiri kan. Nggak usah saya sebut, nanti tidak diperkarakan secara hukum. Jadi kita pahamlah semuanya itu. Oleh karena itu ya kalau boleh saya berpesan ya, seperti kiai-kiai besar itu yang WA saya itu dari pesantren-pesantren besar yang kultural yang ikut struktural NU. Kalau atau juga seperti disarankan Kiai Nur Ihya itu, kalau tidak mau bersikap rasional, bersikap ilmiah, ya lebih baik diem. Ya boro-boro kalau seharusnya itu kan ada juga salah satu ketua BPN siapa Rozi, siapa enggak terkenal orangnya yang ngomong belepotan juga soal nasab ini. Ya daripada begitu, daripada celomet kayak begitu itulah, kayak saya kan sudah kirim notifikasi kepada Menteri Agama ya yang tembusannya ke PBNU, ke MUI, mbak ya itu pihak-pihak itu apakah MUI, apakah Kementerian Agama, apakah PBNU, mbak ya punya inisiatif lah untuk mengumpulkan, untuk mendiskusikan hal ini dalam forum yang terbuka, yang transparan, yang Pancasilais. Nanti kubunya Kiai Imad siapa saja, kubunya Habib Alawi siapa saja, kita pertemukan, kita diskusikan baik-baik sampai tuntas, sampai ilmiah, daripada bela sini bela sana nggak jelas. Ini kan soal ilmiah, bukan soal bela-belaan. Ini soal riset soal literatur gitu loh, dan penting sekali, udah berkali-kali saya tekankan, jadi nggak usah saya ulang di sini ya.
Ya, daripada gitu, Pak Ki Khalil Nafis dari MUI, daripada celometan begitu, Mbok. MUI aja memprakarsai, mendiskusikan ini. Apa judulnya, apalah, simposium nasional, pokoknya nasab Ba'alawi atau gimana gitu, supaya publik tahu, supaya semua itu menjadi clear mana yang benar, mana yang salah. Yang benar dari hasil diskusi itu, ya itulah pegangan kita gitu. Jadi itu rasa-rasanya lebih, ya bukan rasa-rasanya, ya pasti itu yang dimaui mayoritas publik gitu. Yang sekali lagi yang berkepentingan kan Nahdien, akar rumput Nahdien kultural. Tetapi yang memperhatikan kan mayoritas rakyat Indonesia. Guru Gembul aja membahas tentang ini. Guru Gembul kan mewakili bukan Nahdien, ya kan gitu. Guru Gembul aja mengangkat ini dan penontonnya juga jutaan. Gitu. Tapi ya channel-channel lain ya nggak ada yang berani. Apa ada di Corbuzier apa siapa. Oh ya, ada di Corbuzier ya bisa Jane sebenarnya kalau mau memfasilitasi ini, diskusi ini. Pokoknya tokoh publik lah. Tokoh publik atau lembaga seperti NU atau Muhammadiyah boleh juga, atau perguruan tinggi gitu loh, atau partai politik gitu. Apa Golkar membuat, tapi kalau partai politik ya nggak mau ya. Perguruan tinggi, rektor, salah satu rektor bikin prakarsa, ngundang dua belah pihak, diskusi yang keren, yang smart. Bukan nggak kayak gini deh. Ya nanti akan banyak korban kalau caranya begini. Yang saya maksud korban itu adalah tokoh yang tidak tahu persoalan, kemudian ikut berkomentar, ikut celometan, dan oleh publik dianggap atau apa jenenge diketawain gitu, terus hilanglah kepercayaan publik. Nah, itu berbahaya loh. Tapi ya salah sendiri. Karena tidak mengamalkan hubbul waton minal iman, tidak mengamalkan jargon al-muhafadzah ala qatimi sholeh wal ahdu min jadidil aslah. Tidak kulil haq walau kana murron, malah talbisul haq bil batil, ya remuk sendiri. Jadi iya Bandowi itu kalau lagi kembali ke Bandowi, kalau lagi jadab memang nggak ada takut-takut sama sekali. Dan memang ya begitu, orang ikhlas, nggak ada kepentingan apapun Bandowi. Hati-hati loh Bandowi ini bikin kualat. Yang persekusi kamu dulu itu waktu Ramadan kemarin kan saya bilang hati-hati itu kalau nggak minta maaf kualat ya. Udah banyak juga kan yang kualat. Malah yang kualat itu melebar kemana-mana. Ada juga yang belum kualat, tapi tunggu kalau nggak minta maaf sama Bandowi so kualat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad fid dunyal akhirah. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij an umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.